Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, untuk jadwal hari ini, hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, kalian akan ketemu di pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Untuk materi pertama, Ibu akan memberikan materi tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama, pengertian antar ruang. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang pun itu tidak hanya terbatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Itu merupakan laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi berupa air tanah sampai kedalaman tertentu. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Contoh ruang, misalnya ada danau, sungai, laut, kantor, sekolah, pasar, dan lain sebagainya. Materi berikutnya, interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu merupakan pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Kalau menurut Bintaro, itu interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan interaksi kontak langsung? Interaksi kontak langsung itu terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Atau kalau interaksi tidak langsung itu terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita atau melihat tayangan televisi dan lain-lain. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Misalnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Nah, penduduk daerah pantai pasti membutuhkan sayuran, dan penduduk daerah pegunungan pasti membutuhkan ikan dari daerah penduduk pantai. Nah, kedua wilayah tersebut itu akan melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Interaksi itu dapat terjadi dalam bentuk apa saja, misalkan perjalanan menuju tempat kerja, atau migrasi, atau lagi perjalanan wisata, atau pemanfaatan fasilitas umum, atau pengiriman informasi dan modal, ataupun perdagangan internasional. Ada macam-macam interaksi, misalnya interaksi dalam bentuk pergerakan manusia itu disebut mobilitas penduduk. Ada lagi interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi, itu disebut komunikasi. Lalu interaksi melalui perpindahan barang atau energi itu disebut transportasi informasi. Beberapa kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi ke ruangan. Itu ada 3, saling melengkapi atau komplementari. Yang keduanya kesempatan antara. Yang ketiganya keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Yang pertama, saling melengkapi. Misalnya wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Nah, wilayah A dan wilayah B itu
akan saling berinteraksi karena mereka membutuhkan, misalkan wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran. Mereka akan berinteraksi melalui perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Misalkan wilayah A surplus sayuran tapi minus ikan. Wilayah B surplus ikan tapi minus sayuran. Ada lagi wilayah C surplus ikan minus sayuran sama seperti B. Nah, jika seseorang itu akan membeli suatu produk, maka dia akan memperhatikan jaraknya dan biayanya, biaya transportasinya untuk memperoleh produk tersebut. Maka wilayah A tidak akan memilih berinteraksi dengan wilayah B karena wilayah B jaraknya lebih jauh dibanding wilayah C. Maka wilayah A akan memilih berinteraksi dengan wilayah C karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah. Yang ketiganya, kemudahan transfer atau transferability. Transferability itu yaitu pengangkutan barang atau juga manusia atau juga orang memerlukan biaya, ya. Lalu jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar uang itu tidak akan terjadi. Ya tadi itu yang wilayah A memilih wilayah C. Lalu sebagai contoh yang tadi, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akhirnya orang tersebut tidak akan jadi menjual sayuran ke wilayah B dan nanti dia akan mencari wilayah lain yang prasarana jalannya memungkinkan untuk dilewati. Itu materi pertama untuk kelas 7 tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya dan tolong dicatat materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.